Shalom dan selamat malam buat kita semua. Saya sangat berterima kasih kepada tim AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, dan juga kepada Bapak Menteri Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya adalah Nimrod Sitinjak, bertugas di SD Tunas Baru, Kecamatan Sagulung, Batam. Adapun imbas dari kegiatan Bintek pembelajaran AKM yang kami ikuti beberapa waktu atau kurang lebih 7 hari akan kami paparkan dalam video ini. Materi asesmen nasional kami bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, asesmen nasional adalah bentuk evaluasi yang digunakan untuk perbaikan pembelajaran serta bertolak ukur dengan kecakapan abad 21, seperti kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi terhadap masyarakat. 2. Manfaat asesmen nasional adalah sebagai potret kualitas belajar, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dan dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah daerah. Asesmen nasional terdiri atas 3 bagian, yakni asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. 4. Asesmen kompetensi minimum adalah evaluasi yang mengukur kompetensi literasi dan numerasi siswa, kemampuan berpikir dan menerima informasi. 5. Survei karakter adalah evaluasi peserta didik yang terkait dengan pilar karakter, mencakup 6 profil pelajar Pancasila yang sudah seperti kita ketahui. 6. Survei di lingkungan belajar adalah evaluasi yang terkait dengan kualitas sekolah atau lingkungan yang mendukung proses pembelajaran. 7. Asesmen nasional bukan mengganti ujian nasional. Ini perlu menjadi kita pahami. Diberlakukan sejak tahun 2021 dan peserta didik dievaluasi adalah peserta didik yang berada di kelas menengah, bukan di kelas akhir seperti ujian nasional sebelumnya. 8. Asesmen nasional bukan penentu kelulusan tetapi sebagai tolak ukur evaluasi strategi pembelajaran untuk perbaikan kualitas belajar di sekolah atau lembaga pendidikan, terkhususnya di negara kita. 9. Metode penentuan AKM dengan survei terhadap peserta didik, sedangkan ujian nasional menggunakan metode sensus untuk kelas akhir ataupun untuk mengukur kemampuan anak didik. 10. Asesmen tidak hanya mengevaluasi aspek kognitif siswa, tetapi mutu satuan pendidikan yang berdasarkan kompetensi siswa. 11. Bentuk soal asesmen kompetensi minimum adalah pilihan ganda kompleks, dan menjodohkan isian singkat ataupun uraian. 12. Untuk level SD, asesmen nasional terdapat 3 level. Di level 1, kelas 1, dan kelas 2. Di level 2, kelas 3 dan 4, dan di level terakhir, kelas 5 dan 6. Jumlah soal sebanyak 30 soal, baik kompetensi literasi maupun numerasi. 14. Konten literasi berupa teks fiksi dan teks informasi. Isi teks disusun berdasarkan kemampuan level peserta didik, serta teks dan informasi mata pelajaran. 15. Konten numerasi terdiri atas bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. 16. Soal asesmen kompetensi minimum tidak hanya merujuk kepada materi hafalan, tetapi soal pemecahan masalah dan juga aplikasi informasi.
17. Tindak lanjut AKM adalah terdapat laporan yang menunjukkan tingkatan kemampuan siswa terhadap literasi numerasi. A. Perlu intervensi khusus apabila siswa belum mampu menemukan dan mengambil informasi. B. Dasar apabila siswa mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit. C. Cakap apabila siswa mampu membuat interpelasi dan informasi implisit dan informasi membuat kesimpulan. D. Mahir apabila siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks. Yang terakhir, laporan tindak lanjut AKM digunakan dan dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran. Jadi itulah yang dapat kami simpulkan daripada kegiatan pembelajaran ataupun BINTEK assessment yang sudah kami ikutin, dan kami sangat merasa dengan AKM ini akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di bangsa kita untuk meningkatkan cara berpikir anak didik kita untuk lebih maju ke depan. Sekian dan terima kasih. Akhir kata kami ucapkan terima kasih buat kita semua.